Stella atau Kak Ulil boleh minta tolong untuk share screen ya. Oke, sudah terlihat di aku. Di tahun 2016, Kak Eka jadi Ketua Pelaksana Diksar USER. Selain itu, Kak Eka juga jadi koordinator acara Bumdes USER UGM nih. Terus Kak Eka juga pernah loh jadi juri lomba menggambar anak di FKS. Nah, kalau di tahun 2017 nih, Kak Eka aktif di divisi seni pada Keman, Keluarga Mahasiswa Antropologi. Di samping itu, Kak Eka juga pernah loh jadi kadif divisi Handar. Terus Kak Eka juga pernah nih jadi steering committee dan divisi seni di Penagam, divisi seni rumah, dan bahkan Kak Eka pernah loh jadi LO di Jogja International Batik Biennale. Dan Kak Eka juga pernah nih jadi Dewan Penasihat Organisasi di USER pada tahun 2018-2019. Oke, kita nggak perlu lama-lama lagi nih. Pasti kalian udah nggak sabar banget buat mulai kelasnya. Kita sumber kita pagi nih ya. Selamat pagi Kak Eka, apa kabar? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke Kak. Wah, maaf banget ya teman-teman, tadi aku sempat terhalang. Maaf ya Kak Eka. Oke. Kepada Kak Eka, boleh nih kita persilahkan untuk menyampaikan materi. Silakan Kak. Halo, selamat pagi. Pagi. Suaraku udah masuk, teman? Apakah udah kedengeran? Sudah Kak. Suaraku udah masuk, teman? Apakah udah kedengeran? Sudah Kak. Suaraku udah masuk, apakah udah kedengeran? Sudah. Oke, aku langsung share screen ya. Halo, ini apakah sudah tertampil teman-teman semuanya? Sudah, Kak. Oke, aku langsung mulai aja ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Eka. Nama lengkap aku Eka Nurcayani, tapi biasanya akrabnya teman-teman manggil aku Eka. Oke, di kesempatan kali ini aku bakal sampaikan materi tentang Portrait painting. Jadi ini IG aku, Eka Cahya Dotni. Kalau misalnya teman-teman nanti ada kesempatan terus mau tanya-tanya, bisa juga lewat IG aku. Mungkin aku nggak terlalu aktif banget ngupload gambar, tapi kalau kalian chat aku usahain balas. Portrait itu apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira portrait itu apa? Ini aku coba bacain chat, siapa tahu ada yang yang soundnya bermasalah. Jadi kalian juga bisa ngechat.
Halo, apakah ada yang tahu singkat aja apa itu portrait? Halo, apakah ada yang tahu singkat aja apa itu portrait? Halo, apakah ada yang tahu singkat aja apa itu portrait? Oke, mungkin kalau mau ada yang unmute terus ngomong langsung juga boleh. Unmute gambar wajah, oke. Wajah, gambar diri atau wajah, gambar diri atau wajah. Apa peran apakah perlu dibenerin dulu? Apakah perlu dibenerin dulu? Apakah perlu dibenerin dulu? Wait. Terus kalau misal mau kita mau pakai Permisi Kak Ika, Halo. ya. Atau mungkin mau dibantu share screen-nya biar Kak Ika apa lebih enak aja gitu. Ini belum sekarang. Apa gimana? Sekarang masih menggema nggak ya? Oh enggak Kak, enggak. Coba dicoba dulu Oke. aja. Oke. Ya abis ini barusan aku kotak tadi soalnya, maaf ya. Oh, oke. Terima kasih Kak. Ya. Sekarang apakah udah jelas teman-teman? Sudah, Kak. Terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas kabar aja ya, takutnya kayak something wrong with my audio deh kayaknya. Oke, syukurlah udah bisa. Aku lanjut lagi ya. Apakah sudah tertampil? Sudah Kak. Oke, aku lanjut boleh? Boleh silakan Kak. Oke, jadi what is portrait? Tadi udah banyak teman-teman yang ngasih aku jawaban melalui chat ya. Jadi sebenarnya itu hanya gambar, bisa fotograf, bisa gambar, bahkan bisa juga ukiran yang menggambarkan present dari seseorang, di mana biasanya present itu atau kehadiran itu lebih banyak didominasi oleh ekspresi muka. Jadi kalau kalian biasanya sering-sering ke pameran, habis itu kalian lihat gambar biasanya kalau gambar itu kayak realis dan lain sebagainya, itu udah masuk gambar portrait. Bisa juga portrait itu nggak harus manusia loh, bisa juga hewan, bisa juga sekelompok grup dari orang-orang atau hewan itu sendiri, itu juga bisa masuk ke dalam gambaran portrait, tergantung dari gimana kalian menonjolkan sisi-sisi tertentu atau mungkin ekspresi atau mungkin gestur dan lain sebagainya dari gambar itu sendiri. Lanjut.
Tapi untuk saat ini karena udah semakin modern, jadi kita udah bisa gambar portrait dari foto yang bisa kita ambil sendiri. Kita perlu pakai situ yang harus di situ kita melukis sampai kita selesai. How do we tell the person in the artwork? Jadi belum kita mulai belajar gambar, aku pengen banget ngasih tahu ke teman-teman kalau sebenarnya di dalam artwork itu penting tuh nggak hanya visualnya saja, tapi yang paling penting dari semuanya ialah makna di balik itu semua. Gimana sih caranya kita nyampein sesuatu dari gambar portrait? Kan kalau lihat kayak portrait itu gambar aja sih, apa sih yang bisa kita bikin gambar wajah itu menjadi spesial dan memiliki makna? Di sini aku bakal nyampein ke teman-teman beberapa hal penting yang harus kalian apa ya, imajinasikan dan kalian telaah sebelum kalian memulai menggambar. Yang pertama, facial expression. Ini yang jelas ya. Ketika gambar portrait kayak banyak dulu awal-awal belajar itu biasanya kayak gambar yang monoton kayak dari arah depan nih, habis itu kayak gambar yang senyum atau gambar yang ekspresi biasa aja. Itu untuk belajar awal-awal biasanya dulu seperti itu memang. Tapi sebenarnya kalau kita mau eksplor lebih lanjut, sebenarnya kayak hanya mengubah satu bagian kecil muka itu bisa sangat mengganti facial expression atau merubah ekspresi dari alis kita oke lah. Ketika alisnya kita buat melengkung dikit ke arah atas, itu kita udah bisa ngedapetin respon kayak dia bertanya-tanya atau dia marah. Atau kita gambarin sedikit tekukan di dahi, itu bisa nambah sesuatu. Habis itu dari situ kita explore terus gimana caranya gambar yang kita buat ini kita membuat face tertentu itu jadi lebih luas. Jadi awalnya yang flat dulu nih, habis itu kalian coba ubah dikit dari tertentu kayak dari alisnya, habis itu rahangnya, habis itu posisi pakai kerutan-kerutan, habis itu kan kalian Kak bakal Eka, belajar mohon gimana maaf, cara gambar. Ya, share screen-nya halo. hilang, belum ada di sini. Oh, sorry. Terima kasih, Kak. Ya, makasih ya udah ngasih tahu. Nih, aku coba share lagi. Apakah udah tertampil? Halo? Masih Belum Kak hilang. Mati. Gimana? Maaf, Kak, di aku masih belum ada. Oke, sudah ada. Terima kasih, Kak. Ya, oke, makasih ya.
Wah, teman-teman udah ada link presensi di kolom chat, boleh diisi ya. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, kayaknya Kak Eka koneksinya sedang tidak stabil nih. Mohon kita tunggu dulu ya sampai Kak Eka-nya sudah stabil koneksinya. Makasih ya teman-teman. Oke, Mbak. Halo? Halo Kak Eka. Maaf, kayaknya ada sesuatu yang salah sama Zoom-ku, jadi aku baru update dan ini baru bisa masuk lagi. Mungkin panitia bisa bantu share screen, suaranya kurang jelas ketika share screen. Oke, aku bantu ya Kak ya. Oke. Lanjut di slide 6 ya. Ke bawah satu lagi ya. Apakah suara saya jelas, teman-teman? Next satu lagi. Apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas Kak. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas lagi bisa kabarin ya. Oke, lanjut di selanjutnya. Oke, jadi dari sini aku ingin nunjukin kalau belajar dari ngubah hal-hal kecil dari rumah itu bisa sangat mengubah ekspresi. Bawah kiri ya. Kalau kalian perhatiin, pertama kalian perhatiin lekukan pada jidat. Awalnya hanya satu garis kecil, lalu ketika di slide ke kanan, jadi anxiety, dia tambahin lekukan di jidat, dia kelihatan ekspresinya jadi lebih kayak lebih panik, bisa kelihatan lebih menonjol. Lalu yang kedua dari alis, sebenarnya kayak bentuk alisnya hampir sama, cuma yang kedua dibuat lebih dramatis. Lalu selanjutnya dari mata dibuat lebih menonjol, mata dibuat lebih besar, lebih diperbesar pupilnya. Lalu kemudian perubahan yang paling mencolok itu dari bibir. Kalau kalian geser ke kanan lagi, sebenarnya perubahannya sama. Mereka pertama menambahkan lekukan pada jidat, lalu menambah gestur pada alis, memperbesar bentuk mata, dan memperbesar bibir. Tapi ketika di kanan, dan semakin digeser ke kanan, dia akan berubah semakin dramatis. Dari hanya concern, lalu jadi anxiety, fear, jadi teror. Jadi sini paham nggak teman-teman?
Jadi Sedikit intinya Mas. kita belajar mengubah dulu hal-hal kecil yang ada di dalam Oke, lanjut untuk slide berikutnya. Yang kedua adalah gestur. Jadi selain dari ekspresi, hal kedua yang bisa kalian tambahkan ke dalam gambar itu gestur. Jadi kalian bisa nih, seumpamanya ngasih ekspresi yang biasa aja, tapi dari gestur itu bisa menggambarkan atau bisa menonjolkan hal-hal lain yang ingin kalian sampaikan. Contohnya di next slide berikutnya. Nih, gestur yang dimaksud itu adalah gerakan tubuh atau pose selain dari ekspresi muka. Kalau kalian perhatikan di sini nggak ada perubahan yang cukup menonjol dari ekspresi muka. Perubahan bentuk tangan yang dekat muka itu menunjukkan bagaimana itu apa dari sini kalau umpamanya dihilangkan sebenarnya kayak foto flat orang yang sedang menghadap ke depan dan orang yang sedang menghadap ke atas. Tapi di sini bentuk tangan, gestur tangan ini sangat mempengaruhi dari pencitraan foto itu sendiri. Oke, lanjut slide berikutnya. Teman-teman mau menyampaikan sesuatu lewat chat, aku bisa baca, aku baca terus, jadi maksudnya it's okay, nggak masalah, nggak harus on. Lalu selanjutnya clothing. Clothing ini merupakan apa yang dikenakan oleh si gambar yang kalian buat untuk menunjukkan personality dari orang itu sendiri. Lanjut next di slide berikutnya. Oke, contohnya di sini ada dua ya. Clothing. Jadi clothing ini bisa berupa kayak kalian mau nyampein pakaian mereka di abad Yunani, atau kalian ingin menyampaikan nude bahkan, atau seumpama pengen nyampein dia cewek nggak berwanita nih, dia cewek yang girly atau dia cewek yang tomboy, itu kalian bisa sampaikan dari clothingnya atau dari presentnya dia, dari penampilannya, pakaiannya, atau mungkin aksesorisnya seperti itu. Contohnya yang pertama nih di sebelah kiri ada gambar anak kecil tapi kayak dia dibuat seakan-akan anak yang suka membaca dan anak yang sangat ingin konsentrasi banget nih mau baca nih, terus kayak semuanya diam, aku ingin membaca. Kayak dari gambar ini kayak kita bisa ngelihat dia berbicara dari gesturnya dia, dari ekspresinya dia, dari pakaiannya dia, kita tahu dia kesukaan apa, menunjukkan dari sebelah kanan itu menggunakan pakaian yang lebih apa ya, kayak lebih ke dress gitu ya, jadi kayak dia nunjukin gimana dia adalah seseorang yang anggun, dia seseorang yang wanita yang suka hal-hal yang feminim dan lain sebagainya. Oke, lanjut slide berikutnya. Setting. Jadi selain dari hal-hal yang menempel pada tokoh itu, kita juga bisa nambahin loh hal-hal yang di luar dari tokoh itu sendiri, yaitu setting. Setting itu gimana caranya kita bisa ngegambarin dia itu lagi di mana sih? Dia itu lebih suasananya apa sih? Nah, tapi dari setting di sekitarnya, atau mungkin ya lebih gampang kalau teman-teman dulu belajar bahasa Indonesia nih, kalian kan pasti belajar apa itu latar, latar tempat, latar dan sebagainya. Nah, latar itu adalah hal-hal yang kita bangun untuk semakin membuat apa karakter itu dia berada dan bagaimana suasana yang ingin kalian sampaikan. Lanjut di slide berikutnya. Nih, kalau yang kayak di pertama tadi kalian
bisa melihat seseorang wanita yang sedang di jendela menatap hujan. Yang di sini kalian bisa melihat di sebelah kiri ada sosok cowok yang sedang duduk di taman, dan di dinding kanan seseorang yang sedang berada di bus. Jadi kayak dari sini kalian bisa tahu nih kalau seumpamanya di sini yang menonjol adalah pastinya kayak menonjol kayak flag nih, yang apa ya, sangat fleksibel atau sangat mencolok, tapi di sini yang mencolok adalah tempatnya. Pelukis ingin menunjukkan gimana mereka sedang berusaha menikmati atau berusaha menyampaikan kalau mereka sedang berada di situasi tertentu dan berada di tempat tertentu yang itu yang ingin ditonjolkan oleh mereka. Oke, lanjut untuk slide berikutnya. Ini yang terakhir adalah objek. Objek adalah benda-benda yang kalian ikutkan ke dalam suatu gambar untuk senilai seseorang yang kalian ingin gambarkan tersebut. Kalian pernah ada orang dia itu suka bermain musik apabila kita tidak menunjukkan signal-signal tersebut. Nah, ini adalah bisa ditunjukkan salah satunya dengan objek. Lanjut slide berikutnya. Selanjutnya juga menambahkan objek yang sering ada di karya seni kayak kalian gambar seseorang aja nih, itu kita tambah objek, bisa kuku, bisa bunga, bisa banyak, bisa kalian padu, kalian bisa nih warna. Di gambar mana cara kalian bisa menunjukkan atau kalian bisa Oke, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyain, mungkin kurang jelas, ada yang putus-putus suaranya atau gimana? Halo? Aduh, putus-putusnya di bagian mana ya, biar bisa aku ulang? Barusan soalnya emang aku keluar sendiri sih barusan, cuma ini baru bisa masuk lagi. Dari slide sebelum ini, Kak. Dari slide sebelum ini, oke, bisa ditampilin lagi teman-teman, minta tolong. Dari bagian objek sini ya? Iya, Kak. Oke, aku ulangin lagi ya. Jadi objek itu adalah benda-benda yang bisa kalian masukkan ke dalam satu gambar untuk mendukung dari hal apa yang ingin kalian tonjolkan dari gambar itu sendiri. Contohnya kayak di sini ada gambar wanita yang sedang bermain musik. Dari gambar ini kita bisa tahu kalau hobinya dia atau kegiatan yang dia lakukan itu sangat dia senangi dan dia sangat suka bermain musik dari gambar alat musik dan juga gambar not nadanya. Oke, lanjut slide berikutnya. Dan ini juga gambar-gambar yang sering banget kita temui ya kayak di seni-seni kontemporer, di mana orang banyak sekali menggunakan kayak gambar muka atau gambar wajah seseorang. Habis itu ditambahkan dengan objek-objek seperti bunga-bunga atau bisa juga kupu-kupu atau mungkin tanaman-tanaman, itu yang kayak menunjukkan karakter dari si tokoh yang ada di gambar tersebut, kayak gambar-gambar fiksi gitu. Oke, dari sini udah jelas teman-teman? Jelas, Kak. Oke, bisa lanjut berikutnya. Oke, jadi tadi ialah latar belakang ya. Jadi aku harap teman-teman nanti ketika kalian sebelum memulai menggambar, kalian udah menentukan dulu nih kira-kira apa sih yang ingin aku tonjolin dari gambarku gitu. Jadi kayak
cerita apa yang ingin aku sampaikan dari seseorang yang ingin aku gambar. Itu yang aku ingin sampaikan ke teman-teman dari penjelasan aku sebelumnya. Beberapa poin yang bisa kalian pertimbangkan ketika kalian sebelum menggambar. Lalu selanjutnya, how to start portrait painting. Gimana sih awal-awalnya kalau kita mau nyoba gambar portrait itu? Oke, untuk slide selanjutnya boleh dibantu. Yang pertama kita harus punya tools-nya dulu. Tools-nya yang pertama itu yang paling penting pensil. Kalau kertas, kalau aku sekarang kayak pengen fokus kita belajar gambarnya pakai pensil dulu ya teman-teman ya, biar lebih terjangkau, maksudnya semua orang bisa punya dan lebih simple. Oke, jadi pensil itu sendiri itu ada banyak banget kategorinya, mulai dari berapa, sebenarnya bisa ada yang jauh lebih di bawahnya ini, 8H bisa sampai 8B. Jadi kalau kalian yang suka gambar pakai HB sama pakai 5B itu bedanya jauh banget. Nah, di sini sebenarnya aku saranin teman-teman nggak harus punya semuanya. Tapi at least punya 3 atau 4 kategori dari pensil ini untuk gambar biar lebih enak. Kayak yang pertama nih, kalian punya HB, fungsinya buat apa? Buat skate. Nggak harus yang 6H, nggak apa, karena kayak mungkin agak susah sih juga buat nyari yang satu set full. Dan juga mahal juga kalau banyak. Jadi mungkin kalian bisa yang pertama kayak punya HB aja yang biasa. Kalau kalian bisa punya adik SD, itu biasanya kalau anak SD biasanya dia pakai pensil yang HB. Lalu biasanya aku juga pakai HB, 2B, 4B, sama 8B. Ini aku sering pakai yang ini. Kalau misalnya teman-teman punya yang HB, soalnya 2B, 5B, sama 7B itu juga nggak masalah. Jadi, tapi aku saran di sini beda-beda. Yang pertama, kalau fungsi yang dari paling tipis itu untuk skate. Jadi gimana itu caranya kita nge-skate setipis mungkin supaya nanti garis bantu kita gunakan itu bisa sangat mudah dihapus. Lalu fungsi yang kedua itu buat layering. Jadi layer pertama itu bisa aku pakai, setelah pakai HB pakai 2B, buat layer pertama itu buat ngasih spot-spot shading yang mana aja sih yang bakal aku kasih shading. Habis itu 4B itu untuk mempergelap bagian-bagian yang harusnya lebih gelap dari shading itu sendiri. Lalu 8B itu untuk semakin menonjolkan part-part tertentu, kayak contohnya mata, itu harus benar-benar hitam. Hidung juga. Untuk apa? Untuk supaya melihat, orang bisa ngelihat kalau misalnya hidung nih, dalamnya harus hitam banget. Kenapa? Karena kalau nggak hitam banget, nggak kalian kalau dia itu bolong. Gampangannya gitu lah. Lalu selanjutnya ada penghapus. Penghapus itu di sini sangat dibutuhkan juga, selain dari untuk menghapus garis-garis bantu atau garis yang salah dan nggak diperluin. Penghapus di sini juga bisa berfungsi buat ngasih highlight. Jadi ketika kalian gambar nanti, kalian blok nih gambarnya seumpamanya. Untuk highlight, kalian bisa gunain penghapus ini untuk membentuk bagian-bagian tertentu, mungkin bagian bulat atau bagian memanjang pada dahi, pada hidung, itu bisa membuat highlight pada gambar kalian. Lalu selanjutnya dusel. Kalau alat dusel ini menurutku lebih ke beda-beda ya tiap orang ya. Nggak harus menggunakan alat dusel, karena aku bisa pakai dusel, juga pakai tisu. Pasti aku sangat saranin di sini teman-teman pakai pengaman, kayak sekalian ketika kalian gambar, kalian ada kemudian pakai trialis. Kita lagi proses ngarsir, itu sangat rawan banget ada gambar-gambar atau kertas-kertas yang kotor, dan itu sangat mengganggu. Untuk teman-teman nanti di akhir pasti sangat mengganggu. Jadi mungkin dari awal kalian desain untuk tata tangan kalian. Next, proportion. Ini kedua yang harus kalian ketahui sebelum kalian gambar adalah proporsi. Jadi proporsi itu seumpama nih kalian gambar muka, kalian harus tahu nih hidungnya ada di mana sih, mulutnya ada di mana sih, dan ini paling apa ya, kesulitan yang paling aku temui awal gambar portrait itu gimana caranya aku bisa memindahkan muka itu kalau ini biar ngerti dulu ya, kalian bisa pakai proportion. Proportion itu aku yakin kalian sering lihat sih kalau gambar manga juga itu pasti pakai ini juga. Cuma kalau gambar manga itu proporsi muka, proporsi matanya lebih besar, mulutnya lebih kecil, hidungnya lebih simple kayak gitu. Cuma kalau untuk portrait kita buat lebih realis.
Jadi untuk langkah-langkah menentukan garis ini, pertama nih, bisa lanjut slide berikutnya teman-teman. Pertama kalian buat lingkaran. Habis itu dari lingkaran ini kalian bagi 2. Habis bagi 2 kalian bagi 4 bagian. Jadi dari satu lingkaran kalian bisa dapat 1/4 bagian sebanyak 4 kali. Lanjut. Dari 1/4 bagian ini kalian bisa mengkategorikan melalui top itu yang paling atas itu, tapi untuk top ini sangat tentatif ya. Jadi untuk top ini menyesuaikan kalian ingin bentuk rambut yang seperti apa. Lalu yang kedua, hair bagian rambut di 1/4 pertama itu yang dimaksud adalah hairline. Jadi kayak jarak dari dahi ke rambut. Lalu yang di tengah itu pusat dari setengah lingkarannya, gampangannya setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran itu adalah biasanya itu bisa jadi eyebrow, jadi bisa jadi alis. Lalu yang selanjutnya, 1/4 berikutnya itu adalah mata. Nah, dari jarak mata ini kita kemudian buat lagi lingkaran kecil yang ukurannya sama dengan 3/4 lingkaran di atasnya. Paham nggak kira-kira? Jadi kan tadi kan lingkaran besarnya dibagi 4 tuh. Nah, habis itu setengahnya, habis itu turun lagi kan 3/4. Nah, 3/4 ini nih kita jadikan patokan buat diameter dari lingkaran yang kecil. Jadi dia berbatasan di sini nih. Habis itu dari lingkaran yang paling bawah itu bakal jadi hidung, dan setengah dari lingkarannya itu bisa jadi bibir. Nah, ini kalau nanti bisa aku share juga di grup ya, mungkin ya gambarnya ya, biar bisa dilihat lagi karena emang agak rumit untuk proporsi menggunakan sistem ini. Jadi mungkin biar bisa ingat nanti bisa aku share lagi di grup. Oke, lanjut di slide selanjutnya. Nah, ketika digabungin semuanya, itu kalian bisa dapetin bentuk proporsi muka yang secara standar secara seni, itu kayak standar secara gambar tuh gimana. Karena menurut aku sendiri jujur jarang pakai ini ya. Karena apa? Karena bentuk muka orang tuh beda-beda banget. Nggak semua proporsi muka tuh sama dengan proporsi yang standar gitu. Jadi kayak kalian bakal nemuin juga ketika kalian udah sering gambar portrait, kayak ada orang yang bibirnya, ini kan kalau lebar bibir, ini dihitungnya dari tengah-tengah mata ya. Jadi dari tengah-tengah mata atau pupil, itu kalian tarik garis ke bawah, itu bakal lebar bibir. Nah, lebar bibir ini tapi juga tentatif tuh loh, kayak ada juga di orang yang bibirnya lebih kecil, lebih tipis, atau lebih lebar, itu juga ada. Jadi kalau untuk gambar, biasanya aku pakai sistem yang grid. Nanti aku bakal ajarin di bagian terakhir untuk mulai gambarnya. Nanti teman-teman juga bisa nyoba praktek ya. Oke, jadi ini gambaran singkatnya, gambaran cepatnya dari yang awal tadi kita bisa tarik garis, habis itu kita bisa kasih keterangan bagian mata itu di mana sih, nose itu di mana sih, hidung itu di mana sih, bibir itu di mana sih, dan kita bisa mulai gambar dari situ. Oke, lanjut part berikutnya. Oke, lalu yang kedua, selain kita ngerti proporsi, ketika kita mulai gambar, kita harus ngerti peletakan gambar itu sendiri. Ini juga biasanya kalau awal-awal dulu gampangannya gini nih. Kita gambar nih, gambarnya udah mau jadi, ternyata gambarnya kok nggak di tengah ya. Nah, kayak gitu. Jadi dari awal kita udah mengusahakan gimana caranya sketch itu bisa dapet poinnya itu di tengah. Nah, kalau yang aku tampil ini salah satu caranya ialah dia di tengahnya itu dari mata kanan. Mata kanan. Kalau dari sini mata kanan ya, kalau dari mata dia dari segitiga mata kiri. Jadi mata kirinya si Mbak yang ada di gambar. Jadi kita buat mata kirinya itu berada di center, di tengah, dari situ baru kita tarik garis, kita cari bentuk mukanya, tapi berdasarkan patokan mata kirinya. Gitu. Karena gambarnya agak serong, kalau gambarnya agak ke depan, mungkin kalian bisa ngambil tengah-tengah mata nih, jadi kalian bagi 2, tengah-tengah mata, kalian garis, habis itu dari garis itu kalian tentukan matanya di kanan dan kirinya. Oke, lanjut, slide berikutnya. Nah, ini ialah teknik sketch yang biasa aku pakai juga, maksudnya yang aku sering pakai ketika aku pengen banget gambar, biasanya ukuran gede atau ukuran yang detail banget, aku biasanya pakai ini.
Karena sebenarnya konsepnya gambar portrait itu adalah gimana caranya nge-sketch portrait itu konsepnya adalah gimana caranya kita memindah sketch dari foto atau orang langsung nih. Mungkin sekarang kita sebutnya foto aja ya. Karena kita nanti bakal referensi dari foto. Jadi gimana caranya kita mindah sketsa dari foto ke dalam suatu kertas untuk kemudian kita olah jadi gambar. Jadi saat kita dapat foto nih, kita terawang, habis itu kita lihat nih, oh dia matanya bentuknya seperti ini, oh dia matanya di sini, jarak antar mata hidung segini. Habis itu dari bentuk itu, kemudian kita pindah ke dalam kertas. Nah, gimana sih cara mindahnya? Nah, ini merupakan teknik yang bisa kalian coba buat nanti. Nah, selanjutnya aku ada video, mungkin bisa tolong ditayangin. Sebentar ya Kak, sepertinya videonya nggak bisa diputar di sini. Jadi mungkin aku bukakan YouTube dulu sebentar ya. Sebentar ya Ya, teman-teman. boleh. Oke, mungkin dari sini sambil nunggu, kan ada yang mau ditanyain atau mau diperjelas untuk bagian tertentu bisa di chat atau juga bisa on mic ya. Kak Eka, itu ada pertanyaan di kolom chat dari Larasati Hayu. Aku izin bacanya ya. Ya, boleh. Oke, izin bertanya Mbak, maaf sebelumnya terlambat join. Biasanya pakai kertas apa ya Mbak kalau untuk potret gini? Apakah ada jenis kertas tertentu? Oke. Kalau untuk kertas ya, kalau portrait ini sebenarnya nggak hanya gambar portrait, tapi untuk semua gambar itu sebenarnya tergantungnya bukan dari jenis gambarnya, tapi jenis peralatan yang kita gunakan. Kalau untuk gambar pakai pensil sama pulpen itu kalian bisa pakai kertas sketchbook biasa. Kayak aku pun biasanya pakai kertas sketchbook yang mana ya, kayak aku kayaknya ada deh kertas sketchbook yang biasa kayak gini. Terlihat nggak di layar? Kayak gini, itu bisa. Kalau untuk gambar yang pakai pensil ya, dia bahannya kertas sketch biasa, kayak tapi di atasnya dari gambar lah. Maksudnya di atasnya dari buku gambar biasa, tapi nggak harus kayak yang third, itu nggak, itu nggak, kecuali gambar kayak
Halo? Oke, Kak. Oke, apakah udah bisa diputar videonya? Kalian nge-grid Oke, stop sampai sini aja dulu. Find full material list under the video. Oke, jadi kita bisa ngeliat umpama grid kayak misalnya dulu dengan PA. Jadi grid yang aku maksud di sini itu lebih ke nge-grid hanya bagian-bagian yang ingin kita gunakan. Jadi kalian nggak perlu terlalu banyak garis. Mungkin bisa pindah ke PPT lagi. Oke, slide selanjutnya. Oke ya. Oke, yang pertama, langkah pertama yang kalian lakukan, ini mungkin kalau sampainya ini sekarang juga teman-teman lagi ada foto atau seumpamanya buku atau yang nggak ada gambar mukanya dan bisa dicoret-coret, itu kalian bisa nyoba. Tapi aku pengen banget nanti habis selesai materi ini kalian juga nyoba ya, untuk biar bisa ngerti gimana sih caranya, terus kesulitannya apa, nanti kita bisa share di grup. Yang pertama, ketika ingin memulai ini, kita tentukan dulu batas paling atas dan paling bawah. Batas paling atas dan paling bawah itu apa sih? Pertama, hairline, itu garis vertikal di atas, batas antara dahi dan rambut. Lalu yang kedua, chin, batas dagu. Itu kalian garis dulu horizontal pertama. Oke, dari sini ya, paham ya? Habis itu kedua, kita belah jadi dua mukanya, dan perbelahannya itu di mana sih, Kak? Perbelahannya itu ada di antara kedua mata. Ini kalau teman-teman mungkin ya sekarang lagi ada
gambar-gambar muka apa, mungkin nggak harus muka yang emang ngeprint foto, tapi kalau di buku, di kertas ada gambar muka apa, penemu atau apa, itu kalian bisa coba coret-coret, nggak masalah. Jadi yang kedua, itu dari muka itu kita belah jadi 2 di bagian tengah-tengah mata. Jadi kalian cari tengah-tengahnya. Ini garisnya harus lurus ya, harus horizon dan vertikal. Nih aku saranin kalau seumpamanya kalian bisa pakai digital, tapi kalau nggak bisa pakai digital, pakai penggaris. Kalau aku pun biasanya soalnya pakai penggaris supaya bisa lebih presisi, bisa lurus. Karena pakai, tapi untuk di fotonya kalian yang perlu pakai penggaris. Kalau yang untuk sketnya nggak perlu, nggak apa. Lalu yang kedua, habis itu kalian bagi gambar itu menjadi 3 bagian. Kalau di sini bagi 3 bagian itu pertama habis dagu, habis itu hidung, bagian paling bawah dari hidung, ya. Habis itu alis, habis itu hairline. Ini kalau kalian mau nyoba ngegaris boleh banget karena art is about practice ya. Jadi mungkin pusing kalau semuanya didengerin, tapi kalau kalian sambil nyoba nanti bisa share kesulitannya apa ke aku, bisa juga di grup ya teman-teman ya. Oke, jadi biasanya itu antara dari dagu, dari chin, garis hidung, alis, dan hairline itu biasanya 3 bagian yang hampir sama. Jadi kayak 3 bagian hampir sama gitu. Cara ngukurnya itu kalian bisa pakai pensil. Kalau seumpamanya, aku juga biasanya pakai pensil, jadi kalian tandain aja pensilnya seberapa, habis itu kalian ukur di kertas kalian, dan kalian samain proporsinya. Gitu. Oke, habis itu ketika udah nemu vertikalnya, ketemu horizonnya, dari chin, hidung, alis, dan hairline, habis itu kita kembali lagi lurus, kita cari garis vertikal itu antar mata. Jadi yang pertama itu garis di mata paling kiri, garis paling luar dari mata paling kiri. Mungkin kursornya sambil minta tolong ditunjukin Ulil biar teman-teman bisa lihat yang paling kiri. Nah, garis yang di mata itu coba ke kanan dikit, itu bakal ada garis. Ya, itu benar. Nah, kita lihat dari garis yang paling pinggir dari mata. Habis itu di mata satunya, ya, habis itu dari mata bagian sebenarnya. Nah, kalian tuh. Ini sendiri ini jelas horizon yang berada tepat di bawah mata kanan si model, dan habis itu dia naik lagi dari mata kirinya. Jadi untuk bagian bawahnya dia pakai mata kanan, bagian atasnya dia pakai mata kiri. Jadi nggak satu mata patokannya dia. Nah, dari sini kalian bisa mulai gambar pakai grid tadi. Dan kalian di sini bisa garis-garis tertentu, soalnya aku bingung nih bibirnya ngayang di mana tempatnya. Kalian bisa tambahin lagi garis sendiri. Berapa bagian ingin kalian tambahin sendiri. Jadi di sini modelnya kayak gambarnya lebih ke membantu kalian tapi seperlunya kalian gitu. Ketika kalian udah lama-lama praktek, nanti bakal garis bantu ini bakal semakin sedikit tadi. Jadi kalau kalian tambah-tambahin nggak masalah banget. Nah, cara nambahnya tadi ialah mengukur jarak antar garisnya itu menggunakan pensil. Bisa juga kalau kalian ingin presisi banget mengukur pakai penggaris juga boleh banget. Ini contohnya. Ini aku juga. Oke, bisa lanjut di slide berikutnya. Oke. Nah, dari sini kelihatan ya. Ketika gambar dipindah, ini yang aku pengen tekenin ke teman-teman ya, ketika gambar dipindah, nggak selalu gambar itu terlihat mirip dengan foto. Jadi kayak kadang ketika kita pindah, loh kok nggak kelihatan mirip ya? Padahal sebenarnya nggak kelihatan mirip itu bukan karena emang gambarnya nggak mirip, tapi karena dia emang belum di shading aja, kayak gitu. Jadi kayak jangan khawatir kalau emang kalian gambar sketch dan ternyata nggak semirip itu, padahal udah pakai grid, tapi kalau kalian emang udah nanti belajar gimana cara nge-shading yang
benar, yang proper, nanti kalian bakal mulai kelihatan nih, oh ternyata bentuk mukanya kayak ini, kelihatan pipinya di sketnya kok gede banget ya, sedangkan di sini mbaknya kelihatan tirus banget. Itu karena kita belum ngasih shading di bagian rahangnya. Nah, kayak hal-hal kayak gitu yang perlu nanti kita coba latih. Jadi nanti untuk di pertemuan berikutnya, aku bakal langsung ngasih tahu teman-teman gimana sih tutorial cara gambar setiap bagian dari muka itu. Pertama dari mata, dari hidung, dari bibir. Nah, itu gimana sih cara masukin arsiran ke dalam sketsa yang udah dibuat. Gitu. Jadi mungkin untuk mungkin ini tugas aku ya, tugas dari biar teman-teman bisa tahu gimana sih proses menggambar portrait awal-awalnya. Kalau menurutku awal-awal ini gambar portrait itu awal-awal yang menurutku termasuk paling susah karena dia harus bisa memindah line bentuk muka dari suatu foto ke dalam gambar, dan itu kalau menentukan kemiripan gambar itu sendiri itu dari situ gitu. Kayak yang menentukan kayak apakah jarak antar matanya ini benar, apakah jarak antar hidung dan bibir itu sama. Nah, itu yang bakal menentukan gambar kalian nanti mirip apa enggak. Itu awal-awalnya dari sketch. Jadi kayak ini yang sangat menentukan kalian gitu. Oke, lanjut di slide berikutnya. Nah, ini jadi setelah ada sketsa baru kalian bakal menggambar setiap komponen dari si wajah yang ingin kalian tuangkan dalam lukisan ini gitu. Jadi kalau biasanya nih kadang kan kalau aku dulu kayak pernah nyoba nih, pertama kita gambar satu mata dulu, kita jadiin. Habis itu kalau udah jadi kita gambar mata satunya. Habis itu gambar hidung, gambar bibir. Kalau secara langsung itu bakal apa ya? Kayak tingkat kemiripannya nggak bisa dengan mudah kita aplikasiin gitu loh. Karena jarak antar mata kalau kita udah nemu, kita nggak bisa ubah karena yang pertama udah kita selesai nih ngasirnya atau gambarnya. Jadi dengan teknik grid ini kalian bisa mendapatkan set muka secara keseluruhan kayak gambarannya gampangannya gini deh. Kalian ingin belajar mewarnai nih. Nah, kalian beli dulu nih buku warnanya, buku mewarnai yang udah ada outline-nya. Nah, karena buku mewarnai ini kita sekarang nggak beli nih, nah kita buat sendiri. Gimana cara buatnya? Ini caranya kita mencari dari foto atau buku yang udah ada, habis itu kita reshape lagi ke dalam bentuk gambar gitu. Nah, di sini banyak banget hal yang ingin aku sampaikan nanti di minggu depan terkait kayak gimana sih caranya bentuk mata yang tadinya polos bisa kita isi dengan shading, bentuk hidung, bentuk bibir, kayak gitu. Oke, mungkin dari sini aku juga semalam nyoba-nyoba ya untuk pakai grid ini, mungkin bisa aku tunjukin ke teman-teman. Aku foto aja kali ya, aku kirim di grup ya. Oke. Oke, kirim di di sini aku ngeprint foto temen aku. Jadi aku print buat gantu. Garisnya lurus, cuma karena kertasnya agak serong jadi kelihatan garisnya juga serong. Habis itu baru aku buat garis. Nah, ini tips dari aku ketika kalian mulai nge-grid itu usahakan pakai pensil yang paling tipis yang kalian punya dan dengan garis mungkin, karena garis-garis yang kita pakai ini bakal udah nggak kepake lagi. Habis itu mungkin karena sangat banyak banget garis yang nanti bakal ada, mungkin awal-awal bingung, saran aku juga kalian nulisin di bagian kanan nih, ini garis buat letak apa sih hidung, ini buat letak mata, itu kalian tulis gitu. Jadi itu bakal lebih memudahkan teman-teman untuk awal-awal pakai teknik grid ini, karena gridnya beda kayak grid kotak-kotak bisa kita hitung. Kalau ini bener-bener gridnya itu sesuai dengan bentuk muka dari gambar yang ingin kita buat gitu. Jadi kayak saran aku kayak gitu.
Oke, sekian Pak. Ini bisa lanjut sesi berikutnya tanya jawab ya. Oke, makasih Kak Eka atas pemaparan materinya. Wah, menarik banget loh topik kita kali ini. Kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Buat teman-teman bisa nih langsung menuliskan pertanyaannya via kolom chat. Nanti kita akan pilih pertanyaannya. Silakan teman-teman. Oh ya, jangan lupa mengisi presensinya ya teman-teman. Terima kasih. Wah, kayaknya belum ada yang nanya nih Kak Eka. Kalau aku nanya boleh nggak ya Kak Eka? Oke. Kak, aku kan suka ngeliat orang tuh kalau gambar tuh pensilnya digini-giniin. Digini. Iya. Oke. Nah, aku nggak ngerti cara pengaplikasiannya gitu, Kak. Kayak aku bingung, segimana gitu, Kak. Kak, maaf, di aku suaranya putus-putus. Halo, masih putus nggak ya? Oke, dah. Mendingan, Kak. Oke. Ini kalau teman-teman masih ada yang nanya bisa juga di chat ya. Kalau seumpamanya sambil aku jelasin masih ada yang kurang jelas. Oke, jadi pertama fungsinya pensil ini buat bantu teman-teman buat ngukur proporsi dari atau jarak antar komponen dari gambarnya. Jadi gambar ini jarak antar matanya berapa ya? Biar lebih presisi biasanya bisa pakai pensil buat alat bantu karena namanya seniman ya kayak males gak sih kayak pakai penggaris kayak kita kayak bukan tipe orang yang suka ngukur-ngukur angka-angka biasanya kayak gitu kan. Nah, sebenarnya bisa pakai penggaris kalau kalian memang telaten, tapi kalau untuk seniman biasanya kalau mereka kayak agak mager gitu paling cepet tuh pakai pensil. Jadi pertama nih kita bikin grid dulu di gambar. Mungkin kalau udah expert dia nggak perlu grid nggak apa-apa ya, tapi buat teman-teman untuk mencoba awal-awal aku saranin pakai grid. Nah, habis itu jarak, soalnya kalian ingin tahu nih, wah dari dahi sampai chin, itu jaraknya seberapa ya? Itu kalian letakin di bagian hairline, itu dari sini kalian condongin pensilnya ke depan. Nah, itu kalian bisa dapat garisnya. Gitu. Jadi kalian condongin ke depan set pensilnya, habis itu dari situ nanti kalian dapat garisnya, habis itu kalian ukur lagi nih, habis kalian condongin kalian ukur lagi. Dari titik yang kalian buat barusan, garisnya kurang kemana nih? Kurang ke atas dikit, ke bawah dikit, habis itu kalian bisa garis lurus dari situ atau mulai menggambar dari situ gitu. Mungkin? Oke, paham. Terima kasih, Kak Eka. Oke, nanti mungkin habis ini menurut aku juga kalau untuk materi awal-awal mesti pusing banget. Karena apa? Karena ini kayak lebih banyak teknik gitu loh untuk gambar grid. Tapi untuk apa namanya ya, sebelum kita masuk ke arsir, sebelum kita masuk gimana cara gambar tiap komponen muka, menurutku grid ini atau mungkin kayak sketsa itu yang paling penting karena sangat sulit untuk gambar tanpa bisa bikin sketsa, dan itu sebenarnya kunci kayak mungkin bisa salah satu kayak rahasia di mana setiap gambar itu bisa mirip sama aslinya karena dia punya sketsa yang sama dengan aslinya, kayak jarak antar mata, jarak antar alis, itu yang penting. Sebelum kita bikin bentuknya, matanya, anggaplah kita udah bikin nih, bentuknya sama banget kayak aslinya nih. Kita udah sama, kenapa muka karena letak mata itu tidak presisi di dalam gambar itu gitu. Kadang bentuk proporsi gambar kayak kita lihat tuh gambar yang sempurna tuh proporsinya kayak gini nih, kalau yang aku tunjukin ke awal-awal kalian.
tapi bentuk muka setiap orang itu beda-beda teman-teman. Jadi kayak banyak banget yang bakal ketika kita aplikasiin pakai metode itu bakal nggak mirip mukanya, karena ternyata mungkin seseorang ini punya bentuk hidung yang lebih mungil atau lebih besar, jadi kayak nggak sesuai sama proporsi muka yang udah kita pelajari. Jadi aku saranin teman-teman pakai grid atau pakai apa ya, mungkin kalau gampangannya awal pakai proyektor lah, gampangannya proyektornya tapi bentuknya grid gitu, nyampe ke gambarnya itu buat ngebantu mata gitu. Nah, ada yang tanya lagi dari Dito, halo Kak, izin bertanya, untuk proporsi apakah ada metode lain selain metode grid? Jadi kalau untuk pemula, biasanya sebenarnya grid itu ada dua ya. Ada grid yang kita biasanya pakai untuk gambar peta, ada juga grid yang sesuai sama bentuk muka. Kalau aku lebih suka pakai yang ini, kenapa? Karena dia nggak perlu terlalu banyak garis dan nggak perlu terlalu banyak penggaris. Tapi kalau emang teman-teman bisa mau pakai yang bentuk grid yang pada umumnya juga nggak masalah. Cuma mungkin bentuk garisnya ada banyak gitu. Jadi kayak bisa juga. Kalau seumpamanya selain grid sih biasanya ya, kalau yang aku tahu itu pertama kita bisa gambar secara langsung. Jadi kita nggak pakai grid tapi kita langsung. Jadi pertama kita gambar mata nih. Habis kita gambar mata, hanya jarak mata dengan mata berapa, habis itu kita langsung gambar selanjutnya. Itu gambar secara langsung. Jadi nggak pakai outline. Itu biasanya kalau udah expert ya dia langsung kayak gitu bisa. Lalu untuk selanjutnya bisa juga kita ngambil outline itu pakai proyektor, itu juga ada. Cuma kalau itu mungkin menurutku lebih ke belajar yang sangat basic banget sih, kayak kita kayaknya di user juga ada di alatnya, kayak dia tuh kayak bisa ngambil kayak ada lampu neonnya di dalam, habis itu depannya ada alat, itu kita mindah apa ya? Mindah gambar kayak mindah outline-nya doang itu bisa, itu buat belajar bisa ada juga. Tapi kalau seumpama zaman dulu justru mereka nggak pakai teknik apa ya untuk bikin outline ini, bahkan tekniknya nggak pakai grid loh. Jadi kayak modelnya nih ada orang nih duduk depan nih. Jadi habis itu kita ukur jarak pensil dengan badan kita seberapa. Jadi aku pengen jaraknya segini nih. Aku segini terus dari awal sampai akhir. Habis itu dari sini aku tutup mata. Aku bayangin muka orangnya ada di pensil aku. Habis itu aku terapin langsung ke gambar. Ketika aku mengukur, aku letakin lagi tangan aku dengan sudut yang sama seperti yang tadi. Itu gambar secara langsung, kayak gambar still life gitulah konsepnya. Gitu. Jadi kalau sebenarnya tekniknya apa aja, biasanya kebanyakannya gambar secara langsung sih kalau udah. Tapi kalau untuk awal-awal biasanya pakai grid, bisa juga mengukur jarak manual, bisa juga memindah konsepnya gimana cara kalian mindah antar bentuk mata, antar komponen muka ke dalam bentuk kertas. Seperti itu. Ini ada teman-teman yang masih bingung atau mau ingin langsung mencoba, kalau saran dari aku sih ya, mending langsung mencoba, karena seni itu nggak hanya tentang, bukan hanya sih, emang bukan tentang materi, tapi gimana tentang pengaplikasian. Karena kadang emang ada teknik-teknik tertentu, atau mungkin teman-teman bisa bangun lebih realis, teknik juga bisa. Ayo teman-teman, pertanyaannya masih aku tunggu ya di kolom chat atau bisa banget buat on mic. Oke. Ada Kak Ulila nih yang resen. Boleh Kak? Oke, izin tanya ya Kak Ika. Oke, aku mau tanya gini loh, apakah flow itu berpengaruh dalam pembuatan portrait gitu? Soalnya kan aku punya tremor kan, dan kadang tuh nggak bisa bikin lines yang dinamik gitu loh. Jadi kadang tuh kayak gitu. Apakah kayak gitu tuh berpengaruh banget? Terus adakah tips yang buat yang kayak aku gitu? Terima kasih. Oke, jadi mungkin saran aku buat Ulil ya, kalau misalnya susah buat menstabilkan tangan, mungkin gitu ya gambarannya, susah untuk bikin garis yang stabil. Kalau ingin gambar, itu pertama pakai pensil yang tipis. Habis itu kedua, gambarnya garisnya pendek-pendek, habis itu nyambung. Kayak gitu, jadi nggak langsung panjang gitu.
Jadi gambarnya pendek-pendek, habis itu nyambung ketika kamu udah nemuin flow-nya, flow dari saya ingin gambar bentuk huruf S, gampangnya melengkung seperti huruf S nih. Nggak langsung bikin itu kamu pendek-pendek garisnya sampai kamu bentuk. Habis itu ketika kamu udah nemuin bentuknya, habis itu barulah ketika gambar portrait loh. Jadi kalau misalnya gambar portrait, aku pun jarang banget kayak garis yang langsung panjang gitu. Bisa aku garisnya pendek-pendek, tapi aku buat banyak sampai jadi garis yang aku pengenin, habis itu baru aku lurusin. Soalnya aku sendiri juga agak susah gitu stabilin tangan. Tapi itu bukan masalah sih, pasti bisa. Oke, sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain? Ayo, mungkin ada yang mau nanya kayak misalnya, Kak, aku gimana sih biar kalau aku gambar Taehyung punya jawline gitu, biar ganteng gitu dari kanan atau kiri gitu. Misalnya kan gitu kan suka gitu, kamu kayak tetap gepeng gitu. Iya. Iya, Iya, benar. Nah, jadi mungkin ya habis ini saran aku, mungkin kalau teman masih kayak ragu atau bingung, pertama kalian print dulu dari, bukan print sih, mungkin kalian cari foto. Mungkin ini buat tugas week selanjutnya ya. Kalian pertama cari foto yang ingin banget gambar. Ini latihan nggak ini terus buat tugas akhir, tapi ini buat latihan doang sampai buat minggu depan. Jadi pertama kalian coba cari foto yang ingin kalian gambar. Pertama fotonya bisa kalian grid melalui Photoshop atau HP atau apapun aplikasi yang bisa kalian akses. Lalu yang kedua bisa juga kalian print kayak gini, itu juga bisa kalau untuk orang-orang yang nggak betah lihat layar, bisa juga kalian print biasa, hitam putih atau gimana, habis itu kalian garis-garis manual aja, itu juga bisa. Yang pasti ketika kalian ada di layar gambarnya, usahain proporsi gambarnya kalian tahu itu berapa persen gitu. Oh ini 120%, ini berapa persen. Jadi ketika di zoom kalian ngukur gambarnya pakai pensil tuh gampang gitu. Paling itu aja. Tapi saran aku emang harus langsung praktek sih biar kalian bisa dapetin outline-nya dulu. Jika lo kalian udah bisa nemuin outline dari gambar yang ingin kalian gambar, nanti next week kita bakal belajar untuk ngarsir, kita bakal belajar untuk gimana caranya nge-fill soul pada setiap komponen di muka, kayak mata, gimana sih biar mata itu hidup, itu gimana, di hidung tuh gimana, bibir itu gimana, biar lebih fleksibel bentuknya itu kayak nggak kaku, itu gimana. Nanti kita bakal belajar di next. Ini ada yang tanya. Kak mau tanya, kira-kira untuk kakak berapa lama sih untuk latihan gambar sampai nggak pakai grid lagi? Kalau dari aku sih kuliah. Jadi itu kalau dari sampai sekarang berapa tahun ya kira-kira ya? 4 tahun tambah 3 ya mungkin sekitar 7 tahun lah. Mungkin bisa dihitung 7 sampai 8 tahun aku sudah menggambar. Dan ketika awal-awal gambar pun aku sebenarnya nggak langsung pakai grid nih, jujur-jujur aja ya. Awal-awal nggak pakai grid karena aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu kalau ternyata gambar pakai grid tuh bisa kayak gitu. Kirain grid cuma yang kotak-kotak gitu. Ya gambar justru pertama nggak pakai grid dulu, saya aku gambar habis miripnya ya tetap kendalanya kenapa susah itu karena jarak antar komponen itu nggak sama. Dari situlah aku berusaha belajar kayak gitu tadi. Bahkan ketika kamera pun aku berusaha mindah gambar itu dari HP, dari kertas, aku print dari kertas, aku ke kanvas yang ukuran gede, akhirnya bisa kayak gitu juga. Itu berawal dari grid juga. Itu mungkin kalau dihitung-hitung ya bisa lama sih sebenarnya. Kalau untuk waktu lamanya itu nggak dihitung karena praktisnya nggak setiap hari, mungkin dia kayak orang setiap hari. Kalau aku dulu waktu kuliah sih ya, mungkin 2 tahun kali ya. 2 tahun gambar terus sampai akhirnya aku bisa belajar gimana caranya nentuin jarak antar muka, karena dulu juga pas kuliah gambar kayak gini akhirnya juga. Jadi dulu ini sambil cerita aja ya. Mungkin kalau buat teman-teman yang kuliah pas kuliah
bingung ngadu apa gitu. Habis itu kayak teman-teman aku kasih gambar, mereka suka, kayak juga banyak yang beli-beli, sampai aku juga pernah jualan di Sagan. Ternyata bukan senimannya loh, jadi kayak mereka juga butuh seniman gitu loh ternyata. Jadi aku beli frame, dia tahu aku suka gambar, dia juga pesen gambar sama aku ketika ada customer. Jadi mungkin dari sini kayak sering latihan karena terpaksa, karena kayak ya ada yang beli sayang nih, sering latihan baru habis itu mulai apa ya, tangannya kayak udah mulai luwes lah buat gambar. Jadi sebenarnya kuncinya buat teman-teman sendiri mungkin bisa juga nih jadi motivasi, soalnya nih wah aku punya pasangan, aku pengen banget ngasih surprise dia gambar nih, itu bisa jadi motivasi kalian juga. Kayak hal yang menurutku juga penting ya, gambar tuh kayak goals-nya sih, kayak tujuan kalian buat gambar ke tingkat apa, kayak kalian pengen fokus di apa, karena nggak semua orang kan passionnya di portrait ya, jadi kayak mungkin ada orang yang pengen gambar surrealis, nah ini kayak bisa jadi fondasi kalian gitu loh, nggak harus ujung-ujungnya dalam bentuk realis, kayak kalian juga bisa kombinasiin sama komponen lain gitu. Ini ada yang udah nyoba-nyoba belum nih BTW? Oke, sama-sama Salsa. Ada yang udah nyoba-nyoba atau masih nyari-nyari foto? Mungkin bisa nanti nyoba-nyobanya, nggak harus hari ini juga nggak apa-apa, seselonya teman-teman. Tapi aku pengennya di minggu depan kalian udah, sebelum masuk ke materi berikutnya, materi yang ini kalian udah bisa nyoba dulu. Baru nyoba bikin grid, Kak? Oke. Soalnya aku sendiri, jujur ya, bikin grid tuh nggak gampang. Bikin skate awal sih, bukan bikin grid. Bikin skate awal tuh nggak gampang. Aku sendiri kayak semalam aku hitungin, aku biasanya jarang banget yang ngitungin gitu. Aku hitungin tuh 30 menit itu dari awal bikin grid sampai jadi sketsa awal itu bisa sekitar 30 menitan gitu. Makanya kayak tadinya aku mau minta teman-teman langsung praktek, tapi kayaknya nggak nyampe deh waktunya. Jadi mungkin bisa habis ini nih kalian yang termotivasi gambar seseorang tadi belum kesampaian, bisa coba dicari fotonya, ditambahin grid, habis itu bisa coba gambar. Nanti hasilnya bisa di-share di grup, nanti aku juga bakal cek grup buat bantu teman-teman kalau mau nyoba habis ini, sambil ngisi-ngisi hari Sabtu, malam mingguan. Emang udah genrenya atau mungkin interest atau mungkin udah biasa gambar-gambar portrait gitu, ada nggak sih? Ada nggak? Aku, Kak. Cerita. Tapi enggak yang ini apa, aku kan di watercolor kan. Tapi masih belum nailing di bagian apa ya? Di bagian shading sama di bagian wajah awal tuh loh, Kak. Jadi kan karena kan aku kemarin kayak masih bingung gitu loh cara nerapin grid kayak gitu kan. Jadi masih sering ganti-ganti gitu loh, dari sketch awal terus di tengah, terus habis itu di akhir kayak gitu-gitu. Makanya masih nggak mirip kayak gitu, Kak. Aku makanya bingung cara bikin grid gimana kayak gitu-gitu. Oke, iya sih, bener banget sih. Aku juga awal-awal dulu pas masih belum tahu grid kan, jadi kayak aku gambar bentuk bibir nih. Kok nggak mirip ya? Hapus, ganti lagi bentuk bibirnya. Loh, kok masih nggak mirip ya? Hapus, ganti lagi bentuk bibirnya. Itu juga biasanya kendala pas awal-awal sih. Tapi kalau pakai grid, saran aku gini. Jadi kalau seumpamanya, aku bentuk bibir nih, tapi kayaknya belum mirip. Itu nggak kalian hapus bibir, terus habis itu gambar lagi. Tapi saran aku, kalau ingin lebih, apa ya, spesifik gambarnya, kalian nambah garis bantu lagi, supaya kalian jadi gambarnya berdasarkan jarak antara bibir sama garisnya, sama gridnya gitu. Jadi ketika nih, wah aku gambar bibir kok nggak mirip-mirip ya, kalian nggak yang hapus gambar lagi, tapi kalian sekali lagi coba gambar nih, habis itu gridnya kamu tambahin bagian bibir, mungkin tambahin bibir atas dan bawah sama tengah, itu aja udah pasti menurut aku kalau kalian bisa sesuai gridnya dan nyesuaiin garis dari grid itu buat gambar, aku yakin pasti mirip deh outline-nya. Soalnya aku udah nyoba, beda banget ketika aku gambar langsung sama pakai grid, itu jauh lebih mudah. Meskipun awal-awal kelihatan nggak mirip, karena aku kan ini yang aku coba tadi gambar yang aku share di grup, kan ada giginya ya.
Jadi pas waktu masih garis awal-awal itu giginya kelihatan kayak ini kok hancur banget ya bentuk giginya ya. Tapi setelah aku coba shading dikit-dikit, baru oh ternyata kelihatan bentuknya udahan. Jadi jangan khawatir kalau seumpama kalian gambar kok ini gambarku beda banget ya, karena setelah di shading itu bakal beda banget. Karena apa? Karena ketika di shading itu kan kayak ada garis-garis yang sebenarnya lebih gelap ya. Jadi sebenarnya kayak kelihatan nih ini nih giginya di dalam nggak di luar, kayak gitu-gitu loh. Kayak ini giginya menonjol loh, nggak rata gitu-gitu. Jadi kayak bisa lebih kelihatan ketika kalian diwarnain, karena ketika kalian masih sketch pun aku pas ketika gambar kok hidungnya lubangnya lebih gede gitu, padahal sebenarnya belum diarsir bagian dalamnya. Jadi kelihatan lubangnya padahal bagian luarnya itu sebenarnya bukan, udah nggak termasuk lubang, hal kayak gitu, hal-hal kecil kayak gitu. Jadi kayak jangan khawatir ketika kalian pertama-tama nge-sketch ternyata nggak mirip, nanti kita bakal benerin di next week. Kayak di next week nanti kita bakal belajar gimana sih caranya membentuk setiap komponen muka itu biar bisa sesuai nih kayak kira-kira gimana ya gitu. Mungkin nggak langsung mirip tapi kita bakal berusaha, kita bakal belajar bareng-bareng gitu. Selain Ulil ada nggak di sini mungkin yang anak-anak yang udah mungkin ya udah pernah gambar portrait, ada nggak sih? Soalnya kalau dulu Saya Kak. kayak oke, saya baru bikin saya oke. Akhir ini. Oke, aku mau nanya dong ke Larasa Tayu. Tapi nggak pernah ini, tapi sejak kapan gambar portrait? Udah dari kapan sih sebenarnya Laras nyoba gambar? Maaf Mbak, tadi suaranya agak putus-putus. Oh ya, Gimana sorry. pertanyaannya? Dari ya gambar portrait. Halo? Halo? Iya Mbak, nah baru kedengeran. Larasati udah dari kapan gambar portrait? Oh, dari awal gambar sih Mbak, kayak suka. Oh, berarti Dari lama awal ya? tuh kayak pengennya realis gitu. Nah tapi Oke. dari dulu sampai sekarang kayak nggak ada perubahan gitu loh Mbak, kayak nggak pernah mirip sama referensi. Terus Oh, gitu. kayak kalau gambar tuh ya udah mukanya doang, terus rambutnya nggak dilanjutin. Nah kayak gitu Mbak. Oh, iya, 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 iya. Kalau dari Larasati kesulitannya di apa nih? Maksudnya merasa nggak miripnya tuh dari mananya? Dari sketnya, apa kesulitan di ngarsirnya, atau di apanya? Mungkin ya kebiasaan apa ya, langsung ngarsir gitu Mbak, kayak nggak kayak susah Oh, bikin sketchnya, kayak ya gitu deh Mbak. oke. Prop nggak balance mata kanan sama kiri, terus hidungnya kepanjangan, kependean, gitu sih Mbak. Iya, 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 paham, paham. Kayaknya itu emang ini sih, kayak adalah awal banget emang gitu sih, aku juga dulu kayak gitu. Udah pernah nyoba ganti teknik nggak? Maksudnya udah pernah nyoba ganti cara ngegambar nggak? Oh, mungkin aku harus nyoba cara kayak gini nih, udah pernah belum? Kemarin sempet apa lihat apa di komunitas, sempet gabung komunitas gambar gitu. Nah, lihat kakak-kakaknya ada yang pakai kotak-kotak. Nah, ya udah aku nyoba juga tuh kan, Mbak. Aku edit fotonya pakai grid gitu. Tapi ya tetap susah karena kayak susah fokusnya, ini grid yang mana, kenapa kotaknya. Aku bingung mau naruh garisnya di mana, naruh Oh iya, paham. arsirannya setebal apa di mana gitu. Berarti kotak-kotaknya itu sama semua atau gimana? Iya, berusaha disamain sih Mbak, cuman kayak ada insting sendiri, ini tuh harusnya nggak kayak gini, jadi kayak nggak percaya sama gridnya gitu Mbak. Oh alah, paham, paham, paham. Jadi kotak-kotak yang kamu buat itu menyesuaikan bentuk setiap mukanya juga gitu ya? Iya Mbak, malah kayak gitu. Oke, paham, 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 paham. Jadi mungkin gini sih kalau buat tips dari aku ya, kalau misalnya semuanya Larasati mau nyoba gambar, mungkin gini nih. Ingat nggak dulu kita SMA pernah kan kita kayak ngegambar peta gitu, pernah nggak sih? Kayak ingat nggak sih kayak kita dulu gambar peta yang pakai kotak-kotak, habis itu kita bikin kotak-kotak lagi, kita ngikutin gambar lagi, ya gitu-gitu. Ingat? Oke. Ingat Mbak, ingat.
Nah, dari situ kita coba ngebayangin lagi bentuk kayak gitu, cuma kita reshape lagi. Jadi kalau yang pertama bisa juga, kalau mau bikin kotak-kotak yang apa ya, kotak-kotak yang kayak gitu bisa kalau kalian bikin. Cuma mungkin saran dari aku untuk bikin gambar yang semakin detail, itu bikin kotaknya juga harus semakin kecil. Jadi konsepnya sebenarnya kayak gitu, konsep umumnya lah. Jadi kalau kalian gampangannya, kalau ingin kalian pakai teknik grid yang aku kasih tahu ke teman-teman barusan, kalau ingin gambarnya semakin detail, itu garisnya juga harus semakin banyak kayak gitu. Jadi kayak garis bantunya harus semakin banyak. Nah, biasanya kalau garisnya banyak, itu bingungnya gini, loh ini garis yang mana ya, kok banyak banget, aku jadi pusing, udah jadi garis, tapi aku nggak tahu gambar yang mana. Nah, pertama yang bisa dilakuin, kalau dari aku tipsnya, pertama kalian fokus di satu hal dulu, misalnya mata dulu nih. Kalian jadiin dulu garisnya itu yang di mata-mata yang kalian biasain. Pertama kalian bikin garis tengah, habis itu chin sama hairline bagi 3 bagian, hidung sama alis, habis itu kalian langsung mata. Langsung bikin garis yang di mata. Habis itu kalian tulisin eyes. Jadi mata kanan itu ini loh garisnya. Kalian tulis aja di situ nggak apa-apa, nggak masalah. Tulis pakai tangan. Ini mata di sini. Nah, kalau seumpamanya kalian mau langsung gambar mata, nggak masalah juga. Kalian langsung gambar mata habis itu di situ. Oke, udah mirip, udah bener nih kamu di sini ya, jangan pindah-pindah. Habis itu langsung next ke gambar berikutnya. Misalnya hidung nih. Wah, hidung nih kok garisnya cuma ini doang ya? Kayaknya jarak garisnya sama jarak hidungnya kok jauh gitu. Tapi berdasarkan dari mana tuh? Sorry, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan kok, Kak. Oh, kelihatan. Oke. Jadi ini contohnya nih. Aku kasih garis di sini. Nah, di sini kalian bisa tulis ini. Nih, eyebrows. Kayak aku tulis kayak gini. Nah, nih. Di sini. Jadi ini buat bantu teman-teman. Nah, seumpamanya ketika kalian udah ngerasa, oh ini bagian mata dan alis udah selesai, kalian bingung, kalian bisa langsung hapus garisnya, nggak masalah. Untuk ngemudahin kalian sendiri. Jadi nggak harus gambarnya langsung semua komponen, tapi yang penting kalian dapat garis pokoknya, yaitu garis bagian chin, hairline, hidung, alis, habis itu sama batas kanan kiri, sama garis tengah, udah itu garis intinya, garis pokoknya itu hanya itu aja. Habis itu kalian bisa gambar mana aja yang ingin kalian detilin. Itu satu-satu. Misalnya, oh mau alis dulu nih, kalian gambar di alisnya nih. Udah sama, habis itu kalian susun mungkin sama dengan prosedur. Kalau soalnya udah jadi gambarnya, langsung dihapus supaya kalian nggak bingung untuk gambar next berikutnya. Ini sih kayak kalian bisa bedain nggak sih? Kayak, oh mungkin lebih daripada lihat gambar, aku lebih lihat di grup aja ya. Kayaknya lebih jelas deh kalau di bentuk matanya yang kanan sama yang ini. Ketika belum dikasih isi kayak bener-bener matanya kayak kopok banget gitu loh. Bahkan kayak ketika awal-awal aku pun kayak ngeliat, oh iya sih ketika belum diarsir emang nggak mirip sama aslinya. Jadi kayak emang yang nentuin mirip apa enggak selain dari outline, yaitu dari ngarsirnya, itu kayak dari gimana caranya kalian bisa memberi isi shading dari setiap bagian itu. Jadi kayak jangan khawatir kalau kita bikin awal kok nggak mirip ya, kenapa ya? Ya mungkin karena emang belum di shading aja, jadi nggak jangan khawatir. Kalau emang shading itu juga mudah ya, terus
yang paling penting tuh kayak tentang penekanan dari studinya, terus segi selain mungkin karena kita gambar portrait ya, jadi banyak banget hal yang emang harus diperhatikan dari segi tekniknya, karena gimana caranya gambar itu bisa mirip sama aslinya itu kayak bukan hal yang mudah juga, dan emang butuh waktu buat belajar. Gitu. Oke, aku baca chat. Aku juga suka, tapi cuma bisa sampai bahu, Kak. Bukan dalis, tapi lebih ke art style yang bibirnya cuma garis gitu, hehe. Oke. Ya kan suka nggak balance. Oh ya, oke. Ini lagi satu tips dari aku, biar gambarnya balance, itu kalian usahain garis gridnya tuh bener-bener vertikal sama horizon. Jadi jangan sampai miring-miring. Biasanya makanya kalau aku nge-grid itu, kalau yang di gambarnya aku pakai penggaris, kalau nggak sekalian digital gitu. Tapi kalau aku lebih suka di print, soalnya emang kayak aku orangnya nggak yang tipe suka ngeliat layar lama-lama. Jadi kalau emang mau nge-grid, kalau emang lagi pengen nge-grid, aku biasanya aku print, lebih enak. Tapi kalau soalnya emang lagi gambar yang ngikut aja biasa, baru pakai layar karena bisa di zoom. Jadi kayak nge-grid cuma dapetin outline aja. Tapi kalau soalnya mau ngedetilin, emang lebih enaknya pakai layar karena bisa di zoom sampai detil banget gitu. Oke, mungkin teman-teman di sini bisa sambil nyoba-nyoba, mungkin habis kelas juga kalau slow, habis makan siang, santai-santai, bisa sambil nyoba-nyoba nge-grid. Karena emang nggak cepet ya, nanti hasil gridnya bisa di-share di grup ya, kalau yang udah jadi, nggak harus hari ini, besok nggak apa. Nanti bisa kita belajar bareng-bareng lagi, kira-kira ini kurangnya apa ya, kok bisa nggak mirip, kira-kira ini harus kayak gimana lagi ya, biar lebih mirip, kayak gitu. Nanti kita bisa belajar dari situ. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain lagi, Mas Yan, teman-teman? Berarti sekalian dengan sketsa awal ya, Kak? Berarti sekalian dengan sketsa awal ya, Kak? Kalau mau belajar nyoba, kalian nyari gambar dulu, habis itu nyari sketsa, dan habis itu bikin sketsa awal. Nggak harus satu sih, seumpamanya teman-teman cuma pengen nyoba-nyoba bikin sketsa, seumpamanya wah ini dari muda dari depan nih, udah bisa, habis itu nyari gambar yang dari arah samping, nyoba lagi, gitu nggak masalah. Mau langsung nyoba di arsir juga nggak masalah, nanti kita bisa. Oh, dengan sketsa awal ya Kak, atau grid aja? Sebenarnya kalau grid aja nggak bisa sih, kayak harus langsung sama sketsanya mungkin ya. Kalau saya kalau grid aja kan kayak cuma garis-garis, jadi mungkin jadinya bingung jatuhnya. Jadi kalau karena dan garis-garis tiap orang tuh beda-beda. Kalau aku sendiri, menurut aku nih, garis-garis teman-teman nanti bisa dibuat lebih garis yang harus kalian buat nih, mungkin garis tengah itu garis antar, meskipun aku gini di sini, kelihatan nggak teman-teman? Atas. Kak, maaf, di aku rada putus-putus. Halo. Halo. Iya, halo Kak. Suaranya Kak Eka rada putus-putus Kak, mohon maaf. Oh iya.
Oke, sambil nunggu Kak Eka balik, itu di kolom chat ada link presensi, teman-teman jangan lupa isi ya. Terima kasih teman-teman. Oke, Hana. Udah masuk belum? Udah Kak, Masih putus-putus nggak ya? udah terdengar jelas Kak. Oke. Kasih Aku Kak. aku lanjut ya. Jadi mungkin sekarang mau praktek atau mau dicatat bisa. Yang pertama, kalian gambar garis lurus dulu, garis vertikal di tengah-tengah. Ini juga bisa bantu kalian kalau misalnya kalian mau gambar biar di tengah gimana ya. Ini garis-garis ini juga bisa bantu kalian. Pertama, garis lurus di tengah gini. Oke, kalau udah, garis bantu selanjutnya itu di sini. Di chin sama paling atas di jadi bukan yang paling atas jat sama bawah sama ini. Habis itu kalian bagi lagi pertama di bawah hidung sama alis. Biasanya ini kayak ukurannya hampir sama gitu, kayak aku bisa bilang kayak hampir sama antara jarak dari janggut, dari chin, dagu ke hidung, ke alis sama ke hairline biasanya rata-rata itu hampir sama. Atau mungkin ukuran jidat orang kan beda-beda ya. Biasanya bedanya itu yang paling atas nih, ada yang lebih kecil, ada yang lebih atas itu kayak karena ukuran jidat atau jarak rambut ke alis tuh beda-beda tiap orang. Tapi rata-rata dari chin ke hidung ke alis tuh sama. Oke, habis itu baru dari sini udah bisa atau kalian garis ya garisnya ya. Nanti kalian kasih keterangan ini garis tengah, ini garis chin, ini garis apa namanya hairline, ini garis hidung, ini garis alis. Itu kalian tulis ya. Oh iya, untuk hidungnya atau alisnya itu ngambil yang sisi paling bawah. Jadi kalau kalian gambar itu merupakan garis yang paling bawah. Jadi alis pun itu kayak paling bawahnya alis, tengah-tengah paling bawah. Jadi jelas teman-teman. Halo. Halo. Udah Kak, udah jelas Tri. Oke. Tadi udah jelas ya. Dari yang barusan tadi ada yang ditanyain nggak? Paham nggak kira-kira? Udah bisa dicatat nggak? Bisa ya. Awal itu sama garis hidung, alis, sama line. Itu yang pertama yang bisa kalian buat. Nanti sebenarnya itu harus buatnya di gambar ini sih. Untuk kayak ketika kalian ada nanti itu bisa kalian buat. Tapi untuk sekarang bisa kalian tulis di kertas kosong. Habis itu kalian kasih penjelasan biar kalian nanti nggak lupa ketika kalian nyoba ngaplikasiin ya. Oke, itu yang pertama. Habis itu selanjutnya mulai fokus ke setiap bagian yang ingin kalian gambar. Kalau dari aku, saran aku, ketika gambar yang pertama kali itu yang kita fokusin mata dulu. Karena mirip enggaknya gambar itu tergantung dari mata. Kalau matanya itu kosong, gambarnya juga bakal kelihatan kosong keseluruhan. Jadi kalau dari mata nih, yang pertama kalian tarik garis vertikal, garis lurus, itu jarak antara pinggir mata paling kanan, lepas ya kata-matanya ya. Oke, dari pinggir mata nih paling kanan nih, kalian cari titiknya di mana, habis itu kalian lurus, habis itu mata dalamnya. Jadi kalian di sini bakal dapat jarak antar matanya.
Ini kalian di sini terus nyoba gambar aja mata ngasal kayak ini mata gitu. Jadi kalian tahu nih matanya di mana. Itu nggak masalah. Oke. Ini kalian bakal dapet mata jaraknya berapa. Habis itu nanti mata satunya juga kalian kasih. Jadi ada bagian dalam dan mata bagian luar. Kalau kalian udah ngegrid kayak gini dan bisa pindah garisnya dengan presisi, aku yakin pasti gambar kalian bakal sempurna banget untuk sketch-nya. Aku yakin banget kalau kalian emang bisa ngepindah jarak itu sesuai dengan grid yang kalian. Ini kan sekarang yang aku maksud dari kalian aplikasi di fotonya ya. Jadi nanti habis ini teman-teman bisa nyari foto buat latihan, bisa nyari di internet, nyari foto di galeri bisa, tapi buat latihan aja. Habis itu, wah Kak, aku masih bingung nih. Kok matanya aku cuma jarak kanan kirinya tapi atas bawahnya gedenya bloknya seberapa ya? Nah, ini kalian bisa juga tambahin garis bantu pertama dari mata bagian bawah. Nah, mata bagian bawah. Habis itu untuk kan ada orang fotonya nggak lurus ke depan gini ya. Fotonya miring, ada fotonya madep ke samping, agak condong ke atas, ke bawah. Jadi kayak matanya nggak lurus gitu loh, kayak kadang nggak miring satu. Jadi kalian tetap gambarnya, meskipun matanya miring gini, kalian tetap gambarnya harus matanya itu horizontal, lurus. Jadi nggak ngikut bentuk mukanya, tapi lurus. Habis itu, untuk mata selanjutnya, itu pakai mata kanan. Paham nggak dari sini? Nggak teman-teman? Bisa diulang di bagian yang matanya tadi nggak, Kak? Oke, dari yang bagian mana? Yang terakhir di bagian mata kanan sama mata kiri. Oke, jadi kalau untuk yang paham ya, berarti ya, kalau jaraknya ngasihnya garis di mata luar, mata luar, udah paham ya kalau yang di situ berarti ya? Paham, Kak? Oke, yang selanjutnya garis horizon itu anggaplah ini muka aku foto ya, anggaplah muka aku nih, terus gini nih fotonya nggak miring gini nih. Ini anggaplah garis yang ingin kalian buat nih gridnya di sini nih. Kalian buat garis sejajar dengan mata yang letaknya di bawah. Nah, mata kan ada dua, tingginya pendek. Mata yang pendek, kalian cari garis bawahnya, itu kalian kasih garis nih. Nah, ya benar di situ. Sederhana di sini. Karena miring ya gambarnya ya, jadi ini kan kayak versi sulit. Itu kalau gambarnya matanya miring nah, gitu. Sini ini jadi ketika di sini udah ada, kalian udah bisa bikin mata kiri aku. Karena kalian udah nemu garis vertikalnya, kalian udah tahu jaraknya matanya berapa kanan kiri, habis kalian untuk pemula karena bingung, kalian garis bantu selanjutnya untuk memudahkan kalian biar nggak terlalu banyak garis, itu pakai patokannya. Jadi nanti di garisnya kalian tulis nih right eye, yang garis selanjutnya left eye, kalian kasih tulisan biar kalian nggak bingung. Habis garis selanjutnya dari mata selanjutnya, tapi ngambil yang bagian atas. Yang tadi yang mata kiri aku, kalian ngambil bagian bawah, sekarang ngambil bagian yang atas. Jadi ngambil, misalnya nih mata nih, ngambil yang lidnya atas. Jadi nanti jadi yang satunya untuk membantu kanan, satunya bantu gambar mata kiri, tapi kalian dapat juga garis bawah untuk tahu nih jarak mata ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah berapa. Aku yakin itu pasti udah enak banget kalian ada gridnya. Jadi kalian udah tahu nih, oh ke kanan ke kirinya ukurannya segini matanya. Ke atas ke bawah ukurannya segini matanya. Itu udah kelihatan banget dari garis yang kalian buat barusan. Cuman dari sini paham nggak, teman-teman? Paham, Kak? Paham? Yang lain gimana, paham?
Ada yang ditanyain? Oke. Saran aku bisa sambil dicatat ya, karena ini sangat teknikal, jadi emang aku akuin nggak gampang buat teman-teman, jadi bisa sambil dicatat atau sambil diurak-urak. Sejauh ini clear, paham. Oke, makasih ya responnya ya. Karena online jadi kayak ngerasa sendirian gitu. Next semoga bisa. Enggak bisa. Oke, bisa ya gambar. Nanti kalau untuk alis bisa pakai gambar alis tuh kayak bisa pakai yang tadi. Katanya udah jadi dan kalian ngerasa wah udah oke, kalian bisa hapus dikit-dikit garisnya karena itu pasti pusing banget karena banyak garis. Habis itu bisa lanjut di bagian hidung. Kalau hidungnya kalian kan garisnya cuma gini doang nih tadi, guys, bantu sama gini. Bisa hidung. Nah, itu yang biar nggak gitu. Bibir yang lain tinggal ngikutin aja. Bibir Kak Eka, mohon maaf, suaranya hilang. Mana ya? Halo? Ya, halo Kak. Hilangnya dari bagian mana ya suaranya ya? Pas hidung tadi, Kak. Oke. Pas hidung ya. Jadi aku ulang untuk bagian hidung. Ini udah jelas belum ya suaranya sekarang? Sudah Kak, sudah jelas. Oke. Kalau untuk bagian hidung, kan tadi kan garis bantunya hanya di bawah dan juga di tengah nih. Kan tadi bahannya ini ya. Kalau kalian udah bisa gambar dari sini, itu udah bagus, tinggal ngikutin aja. Tapi kalau kalian kesusahan, kalian juga bisa tambahin garis. Di mana tambahan garisnya? Di hidung kanan dan kiri, buat tahu hidung berapa. Tapi kalau soalnya kalian nggak tambah garis, bisa juga pakai ukur gini juga bisa nih. Gini kalian ukur, habis itu kalian pindah ke gambar saja juga bisa. Kalau untuk bibir nih, contohnya kayak yang tadi Larasati bilang ada kotak-kotaknya. Itu gimana cara bikin kotak-kotaknya biar lebih gampang ya? Contohnya di bibir ya. Tadi kan bibirnya di tengah nih. Gambar garis kanan kiri atas bawah, kalian gabungin ini bakal ada kotak nanti. Kalau udah ada kotak, itu udah enak banget nih. Kalian tinggal ngikutin aja, ngefill kotak itu dengan jarak di antara bibir sama kotaknya tadi. Jadi kayak nyesuaiin jarak itu. Gitu caranya. Jadi nanti kalau udah selesai, tapi saran aku sih karena itu bakal banyak garis, kalau udah selesai kalian hapus garisnya. Terus habis itu nanti cara mindah gambarnya mungkin lebih enak kalau di print, kalian bisa bikin gambarnya, saya ngeprintnya A4 nih. Habis itu mindah gambarnya juga A4, jadi mungkin itu jadi bisa bantu kalian lebih gampang, karena kayak ngukurnya pasti sama. Gitu deh. Nah, dari sini kira-kira jelas nggak teman-teman suaranya? Maksudnya, dan paham nggak? Apakah ada yang ingin ditanya lagi? Clear, Kak. Oke, jelas. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Semoga tips dari aku membantu. Bisa teman-teman bisa nyoba-nyoba habis ini. Semoga bisa semakin menumbuhkan niat teman-teman untuk kembali berkarya bersama USER. Aku juga jadi pengen gambar nih.
Nanti aku juga gambar deh, habis itu kita share bareng-bareng di grup ya. Oke, terima kasih Kak Eka atas jawabannya dan teman-teman atas pertanyaannya. Oke, berarti dari materi dan jawaban atas pertanyaan teman-teman tadi bisa kita simpulin ya kalau potret itu adalah gambar atau ukiran atau fotograf yang bisa nunjukin presence dengan menunjukkan sisi yang menonjol dari gambar itu sendiri. Nah, dari artwork sendiri yang penting itu maknanya ya, Kak. Hal ini juga Iya, betul banget. ada juga beberapa hal yang bisa kita tambahin, misalkan facial expressions, gestures, clothing, setting, dan objek. Kita juga perlu nih tools dan tahu proporsinya. Ada juga nih tadi teknik grid biar ngebantu kita biar lebih gampang buat gambarnya. Nah, kunci dari potret sketch ini itu sering berlatih. Oke, wah nggak terasa banget nih kita udah sampai di penghujung acara. Kita udah sampai di acara penutup. Tapi sebelum acara ini berakhir, boleh banget teman-teman buat isi Google Form yang tadi udah dibagiin ya. Oke. Kalau udah selesai ngisinya, kita ambil dokumentasi dulu ya teman-teman. Silahkan dinyalakan kameranya. Jangan lupa sisiran, biar cakep. Oke, aku tungguin ya teman-teman buat nyalain kameranya. Kita foto-foto dulu ya. Oke. Ayo guys. Yuk kita foto yuk. Oke. Ini masih ada lagi nggak yang mau on cam? Oke, aku mulai ya. Ini halaman pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, satu lagi deh, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, wait. Sekarang yang halaman kedua. Oke, wait. 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman. Mau pakai gaya ganti lagi nggak? Aduh, belibet. Mohon maaf. Mau ganti gaya lagi nggak? Boleh, Oke. boleh. Oke. Yuk, mulai dari page 1. 1, 2, 3. Oke. Lagi yuk. 1. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Wila. Oh ya, sebelum acaranya berakhir aku punya info penting nih. Jangan lupa ya, besok hari Minggu tanggal 6 kita ada kelas besar lagi nih tentang illustration for children books. Lumayan banget loh, kita bisa belajar gratis. Ya, jangan lupa datang ya teman-teman. Kelas user ini juga bakal rutin diadain kayak minum obat dan berkelanjutan kayak sinetron. Jadi lumayan banget buat ikut terus ya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada Kak Eka serta teman-teman semua yang sudah ikut meramaikan kelas kita hari ini. Kita cukupkan untuk kelas kali ini. Aku Hana Syamina Bahri selaku moderator meminta maaf apabila ada perkataan yang mungkin salah ucap atau yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Semoga kita dapat bertemu kembali di kelas besok. Dan dari aku sekian. Terima kasih, selamat siang. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Jangan lupa absen. Terima kasih Hana, terima kasih Kak Eka, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Eka. Terima kasih Mbak Eka. Terima kasih semuanya. See you next week.